Selamat malam Pak. Boleh kita kenalan Pak? Iya, Nama saya Dede Pak. iya, Dengan Pak siapa? bagus gitu Pak lagi. Angkus Kusnadi. Pak Angkus, di sini itu Pak, nama tempatnya apa Pak? Nama tempatnya Ya, pada kembang. pada Kembang. Iya, Tepatnya di mana tuh Pak? ini penjarahan. Nama kota apa ini? Oh, namanya Kabupaten apa ya gitu? kabupaten Kabupaten apa sih? Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Tepatnya dekat mana tuh Pak? Tasikmalaya kan luas nih Pak nih. Iya, Ada di Garut, ada di Singaparna, ada di Salawa Pak. Ini di mana Pak? ini di pada kembang ini. Pada Galunggung. Galunggung. Terkenal ya ya kau. Orang-orang kan pasti nanya nih, Tasikmalaya kan luas. Iya, nah pada Kembang ini berarti tepatnya ada di dekat Galunggung lah ya. Ya, di sini itu ada tempat penjarahan ya. Ya, Peziarah ya, tempat karomah, Karomah, karomah penjarahan. Karomah Peziarah. Itu yang diziarahi siapa Pak? Eh, yang di Wali kah atau Sunan kah atau apa? Wali. 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 Wali ya, wali. Tapi bukan wali yang ada 9 berarti ada lagi sebenarnya wali ya, bukan itu ya, ada lagi ya. Ada kan? Bukan yang ada yang wali kita kenal 9 wali itu ya. Berarti ada ya, ada lagi ya. Nah, dari wali apa di pada Kembang ini karomah apa sih Pak yang orang-orang banyak minta Pak? Karomah di sini gitu, karomah di pada Kembang ini. Oh, iya. Karomahnya. Karomahnya itu ya kebanyakannya itu bangsa pejabat, penjabat ini, Para petinggi ya. ya, bangsa pengusaha, bangsa kiai, Kiai. pesantren, banyak sih. Oh, banyak yang di sini. Banyak. Dari mana-mana tuh Hmm, udah terkenal karomah pada Kembang Galunggung, ya. udah terkenal. Di, Banyak. di nama ininya siapa ya Pak? Namanya Nama ya, yang di pada Kembang ini siapa? Awal Ibu Raden Dalem Dewi Sumili. Ibu Raden Dwi, Dalem Dewi Sumili. berarti perempuan ya Pak? Ya perempuan, Oh, bukan laki-laki. bukan. Di sini perempuan. Karena kan yang dikenal ya yang kita tahu di luar ya wali itu kan laki-laki. Iya, Saya baru dengar nih Pak, ada wali perempuan. ada, Ada ya. ada. Kira-kira apa lagi nih Pak yang dari wali si Ibu ini? Di sini dari kapan gitu? Oh ini Sejarahnya. udah lama. Kira-kira dari tahun kapan Pak? Sejarah wali ini. Menurut pengetahuan saya sih, Ya. dari bapak saya, Hmm. dulu didirikannya bangunan ini, pilarnya Ya. tahun 1017, 1000 Hijriah, bukan 1700. 1017. 1017. Ya, bukan lari ke Masehi Hijriah. Oh, yang Hijriah. Berarti Nah, 1017. Sekarang udah 1400. 400 Berarti ini udah 400 tahun lebih. ke belakang. Oh, berarti sekitar sekarang kan tahun 2000 ya. 2023. Berarti tahun 1600-an lah ya. 1600 Masehi ini udah ada berarti ya. Iya. Wah, ini Beliau akhirnya dari Mesir. dari Mesir. Selain beliau itu langsung ke sini atau ada perjalanan lagi? Pejuang. Pejuang Islam. Beliau itu memperjuangkan Islam di Pulau Jawa, mempertahankan Islam di Pulau Jawa. Iya. Beliau itu kelahirnya dari Mesir. Oh. Mesir. Cuma beliau itu berjuang mempertahankan Islam. Khususnya di Galunggung ini. Beliau di Galunggung. Di Galunggung ini ya. Karena dibilang di Galunggung ini ayahnya itu asli orang Galunggung. Ayahnya asli ke orang Galunggung. Kok si Ibu Wali ini dari Mesir? Iya, Aneh nih Pak. enggak aneh. Di barat kita kan, Hah? kita orang pada Kembang punya istri orang ke Singaparna. Oh, berarti ya bukan istilahnya ya ada campuran lah ya. Bapaknya itu asli pada Kembang. Galunggung. Asli ya Galunggung lah ya, pada Kembang itu kan ya. Sama di pada Kembang juga. Dari Galunggung. Ada sejarah nggak Pak dari orang tuanya ini sebenarnya siapa sih? Bapaknya atau ibunya gitu?
Yang mana? Ya, yang Bapak ketahui lah di sini, misalkan orang tua dari yang dikaromahkan di sini nih, Ibu siapa sih, Ibu Wali siapa? Wali. Dalam kondisi ini. Nah, dari situ ayahnya siapa? Kan pasti ada sejarahnya nih Pak, yang tertulis Iya. gitu. Ibunya siapa? Kalau ayahnya, Ya, dan saya ceritakan itu dari Galunggung, ya. yang namanya Sembah Dalem Adipati Galunggung. Kalau ibunya itu tidak bisa diceritakan sembarangan. Kenapa Pak? Gak tahu saya juga. Berarti ada yang dirahasiakan di sini nih. Iya, ada yang dirahasiakan. Pernah terbongkar nggak rahasia ini nih? Iya. Dari dulu sampai Dari sekarang. dulu, iya. Oh. Kira-kira kenapa Pak? Punya yang Bapak tahu nih, kira-kira kenapa tuh? Enggak. Ngapa nggak berani ngebuka apa gimana? Cuma memegang amanah dari orang tua saya. Bapak turunan berarti ya, turun temurun ya. Orang tua saya. Ah. Jadi saya amanah itu ya, orang tua saya turunan. Kalau hitungan saya sampai saya ini udah 7. Bapak ini generasi ke-7 Iya. sebagai penjaga di sini. Iya. Kita sebut kalau penjaga itu kuncen apa ya? Iya. Kuncen di sini. Kunci. Juru kunci ya. Kunci sama juru kunci sama. Sama kan ya. Itu yang datang ke sini dari daerah mana aja Pak? Yang paling banyak? Yang paling banyak dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Berarti masih dekat lah ya. Dari apa? Galunggung ke Tasik ke Bandung dekat lah ya Pak. Masih dekat ya. Itu di sini ada bukan petilasan, memang makam ya? Memang makam ya? Iya. Dia itu satu atau ada yang berbarengan yang lain di samping itu? Ada 9. Oh, bukan itu aja. Semuanya ada 9. Di samping Iya. wali itu. Berarti yang 8 ini siapa Pak? Yang 8 sisanya? Yang 8. Iya, kan di situ 9. Itu. Tapi maaf ya, saya tidak bisa mengeluarkan atas nama-namanya satu-satunya. Enggak, yang penting maksudnya yang 9 misalkan apakah ini kalau kayak kita pengawal. Pengawal atau apa gitu. Pengawalnya sama santrinya. Itu pengawal sama santrinya. Ya istilahnya yang mengikuti beliau sampai akhir hayatnya mungkin ya. Boleh ditunjukkan Pak? Saya kan pengen lihat nih, pengen. Ya, sama Bapak apa gimana? Ayo. Mari Pak. Karena itu anaknya 2. Oh, misah ya tempatnya Pak ya. Jadi ada 3 makam di sini. Ini pengawalnya. Oh, lain ya, nggak sejajar ya, lain itu ya Pak ya. Tapi kan kadang yang saya tahu nih di luar di Pada Kembang ini kebanyakan yang makam keramat itu kan pakai apa? Kayak kain putih lah ditutup, kelambu kayak kelambu ya, gitu. Mungkin saya perhatiin di sini kayaknya enggak sih terbuka. Apa kan, ada permintaan dari beliau terbuka atau gimana? Jadi nggak mau gitu. Nggak mau ya? Iya. Terus yang setiap makam karomah kan beda-beda ya. Ada yang pakai kelambu. Iya betul. Ada yang intinya alami. Iya. Terus satu lagi kan banyak nih yang pakai kayak bangunan tertutup ya Pak, rapi. Ini saya perhatiin dia di alam terbuka. Sama, nggak mau dia. Mungkin ada apa pesan atau apa mungkin? Oh iya, dari ada pesan. Kira-kira apa Pak? Nggak mau, nggak mau dipakai apa atap gimana gitu ya, pakai bangunan nggak mau. Dari dulu juga nggak mau, banyak yang mau membangun ya. Ya dirapihkan lah ya Pak. Kalau misalnya hujan kan, ya, betul. Bisa tawasul. Betul. Tapi kan beliaunya tuh nggak mau. Nggak mau ya. Berarti ya maunya mau terbuka. Ada mimpi atau apalah ya yang ingin mengungkapkan bahwa oke lah, saya pengen begitu loh. Nggak mau dirapikan secara kayak di pamijahan kan, itu kan
tertutup. Pamijahan. Pamijahan. Oh betul pamijahan Iya, tertutup. tertutup. Tapi kalau di Galunggung di Karamah pada Kemang itu enggak, beliau itu enggak mau. Oh. Nah ini nih Pak, berarti ada yang menarik nih Pak, antara wali ini dengan pamijahan itu apa ya, kedekatannya atau jalurnya apa nih Pak? Kalau beliau itu saya sejarah ya, dari mungkin dari nenek moyang saya, dari leluhur saya, dari leluhur saya itu katanya itu kepamijahan itu mantu. Jadi Kanjeng Sahabul Muhyi itu ke ibu itu ibu mertua. Kesini. Iya, karena apa? Karena anak ibu itu ya ditikahin sama Kanjeng Sahabul Muhyi. Jadi Kanjeng Sahabul Muhyi itu ibu mertua. Berarti bukan menantu, mertua betul ya? Iya. Bukan menantu, mertua ya. Kita pengennya sih lihat ke makam sana, cuman karena kondisinya lagi hujan ya Pak, ya kita di sini aja lah ya untuk menjelaskan tentang makam inilah. Dari tahun, berarti Bapak di sini sudah jaga berapa tahun nih Pak? Sebelum dari orang tua ke Bapak nih? 2002. 2002. Berarti udah 22 tahun. 20 lama juga ya. Sekarang kan 2021 tahun itu. 21 ya. Sekarang kan 2023 ya Pak. Berarti lama ya Bapak mengabdi di sini nih. Iya. Berarti banyaklah Bapak pesan-pesan yang beliau sampaikan ke Bapak. Banyak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, yang kita ambil inti sari dari istilahnya pesan dari beliau kepada kita nih yang orang hidup nih ya. Apa nih Pak inti sari penting itu? Pesannya gini aja. Jadi intinya jangan banyak ngobrol-ngobrol. Maksudnya ngobrol itu gimana? Misalnya ngobrol di luar atau di sini jangan. Gitu. Kalau udah masuk ke tempat beliau, ya tinggal tawasul aja. Kalau tawasul, kalau ngaji ya ngaji, kalau baca sholawat ya sholawat. Enggak, maksudnya pesan dari beliau ini kepada kita nih yang masih hidup nih, ada pesan misalkan kamu jangan begini, kamu jangan begini. Oh, iya, ada pesan. Ada pesan apa nih Pak dari beliau Pak kepada kita yang masih hidup nih Pak? Iya, yang saya tadi ceritakan itu ya. Itu ya berarti ya. Ya jangan terlalu banyak ngobrol. Ya istilahnya kita banyak bicara yang tidak dibicarakan di tempat ini, yang jangan tidak dibicarakan. Berarti mohon maaf nih Pak. Saya kesini untuk mengobrol dengan Bapak, pengen tahu sejarah beliau, apakah ada kerelaan dari beliau untuk kami datang ke sini mengeksplor beliau lewat Bapak untuk mengetahui cerita di sini gitu Pak. Adakah kerelaan dari beliau kepada kami nih, tim ini? Maksudnya tuh gimana? Kerelaan itu misalkan, wah kami datang ke sini tuh sebenarnya beliau ini ada, mohon maaf ya, kurang suka nih dengan tindakan kami karena kami misalkan ya kayak gini selendang gue gitu Pak. Enggak masalah itu, kita yang penting ada tata krama, sopan santun. Ya. Pokoknya kita ini kan mau membicarakan, mau menanyain masalah sejarah. Ya betul. Tapi di samping itu yang utama kita mau silaturahmi. Betul Pak. Betul. Intinya ke sana. Di samping silaturahmi mungkin lah ingin tahu gimana. Betul Pak. Nanti apabila ini udah berjalan, tapi saya maaf, ya ini jangan dikomersilkan. Oh iya, betul. Jangan. Misalkan saya pernah dulu di YouTube. Boleh kita duduk Pak? Takutnya duduk. Langsung. Semoga juga kita sambil santai kita Pak. Jadi kita jangan komersilkan. Contoh langsungnya gitu Pak, biar misalkan pemirsa nih yang di luar sana paham nih dikomersilkan itu gimana sih Pak gitu? Misalnya lah sekarang kan banyak YouTuber. Apa? YouTuber banyak. Oh betul. Kan ujung-ujungnya itu tahu kan? Ya pasti ke materi lah Pak. Betul. Jadi kalau ada apa-apa masalah ini, saya tidak bertanggung jawab. Yang merasakan itu bukan saya. Betul. Tapi masa saya mau apa? Ya tadi kan ada maksud apa, mau apa. Jadi kalau intinya misalnya dikomersilkan, saya itu
nggak tanggung jawab kalau ada. Kalau misalkan gini Pak, secara ya kasarnya nih Pak, kita mengeksplor tempat ini, nah mungkin kalau pingin tahu doang bisa. Pingin tahu. Nah, secara kasar nih, mohon maaf ya, kan kita namanya tanya jawab, mungkin ada perdebatan ya Pak ya. Iya. Misalkan kita eksplor nih Pak, nah berarti kan orang luar itu tahu ada sejarah di sini loh, dari Galunggung inilah yang perlu kita ketahui nih. Tapi untuk masalah memperluas nama Karomah di sini. Enggak, bukan gitu. Untuk memperluas itu baik. Betul. Baik. Misalnya orang dari luar mana lah yang belum pernah ke sini apa ya? Di YouTube kok jadi tahu datang ke sini. Betul. Jadi datangnya ke sini itu dia pakai niatnya mau silaturahmi, mau ziarah. Iya. Jadi niat bukan saya mau minta kekuburan. Tapi saya minta kepada Allah melalui jalan syariat. Tetap ada jalur juga ya Pak ya. Betul. Ada cara. Iya, ada tata cara lah ya Pak. Betul. Enggak kita ya kadang mohon maaf ya karena kita nggak paham nih. Tahu-tahu kita ke kuburan, saya minta ini. Yang nggak benar sih ya Pak ya. Betul ya Pak, betul. Jangan minta sama batu, jangan minta sama kuburan, tapi minta sama yang di atas melalui jalan syariat. Betul. Kan? Melalui jalan syariat. Orang yang suka syariat pasti menjalankan syariat. Orang yang tidak suka syariat tidak menjalankan syariat. Karena syariat itu kan banyak. Ada syariat lari ke kiai, ada syariat lari ke ustadz, ada syariat lari ke paranormal. Ada orang-orang cari syariat karomah keberkahan larinya ke tempat karomah. Yang penting niat mereka ya. Niat mereka sih itu mah ya Pak ya. Masing-masing kita nggak tahu ya Pak ya. Kita nggak tahu. Masing-masing maksud dan tujuan. Tapi kebanyakan yang datang ke sini, yang paling inti kita silaturahmi, terus kita berdoa di tempat di sini, tempat wali. Barangkali itu Allah memberikan ijabah melalui beliau syariat. Ya, kebanyakannya itu bangsa pejabat, bangsa pedagang ya yang punya niat-niat kiai yang punya pesantren. Kalau misalnya malam Jumat itu penuh itu. Di sini itu penuh itu di sini. Mobil juga nggak masuk ke sini malam Jumat penuh. Iya. Kira-kira Pak, beliau kan taruhlah kita sebut wanita lah ya atau perempuan. Ini kan ada pasangannya nih Pak. Ada pasangannya. Suaminya. Ada. Ada, tapi bukan di sini. Tidak dimakamkan di sini ya. Bukan. Apakah dengan ini yang berbeda, tempat yang berbeda, misalkan ini misalkan duluan yang mana nih, kita kan nggak tahu. Ataukah memang si suaminya ini adanya di mana? Ada pernah cerita nggak Pak dari? Kalau suaminya itu menurut sejarah memang di wilayah Galunggung. Masih daerah sini juga. Masih daerah Galunggung. Suami. Apakah? Kalau menurut secara lahirnya bukti di dunia, kok jadi jauh antara suaminya sama beliau. Betul, iya. Kenapa tidak berpasangan? Kalau dalam gaib kan dekat. Oh iya. Secara istilahnya taruhlah kita fisiknya ya, jauh mungkin ya. Iya gitu. Apakah nggak ada yang menyatukan mereka nih Pak? Yang dekat ini secara fisik gitu, secara kuburan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Apakah nggak tahu juga nih Pak kondisinya? Ya kita Pak, kita kan pengen tahu sejarah. Sejarah itu intinya flashback, mengingat kita ke belakang perjuangan ya beliau atau wali-wali yang lain. Bagaimana sih menyebarkan agama Islam nih di Nusantara Indonesia, khususnya di Pulau Sunda ya Pak, di Tasikmalaya ini. Kita sebagai orang yang masih hidup ya melihat mereka, perjuangan mereka menyebarkan agama Islam sebegitu kuatnya. Sampai kita sekarang ya
masa tinggal enaknya aja kita nggak berjuang seperti mereka. Betul nggak Pak? Iya. Betul ya. Beliau saja memperjuangkan kita yang sampai hidup nih. Kok kita nggak memperjuangkan mereka? Kira-kira ada bisa yang diungkapkan kepada kami yang tentang beliau ini Pak? Dari yang tadi Bapak sudah jelaskan panjang lebar, ada lagi nggak Pak kira-kira? Enggak ada. Nggak ada ya? Udah aja cukup. Cukup itu ya Pak ya? Oke Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah Bapak sempatkan kepada kami. Mohon maaf nih apabila kami kurang berkenan nih di tempat ini Pak. Kami juga mohon maaf untuk yang punya tempat ini, mungkin karuhun di sini. Karena kami ya manusia banyak tempatnya salah Pak. Biarpun kita ya mudah-mudahan kita semua keberkahan. Betul. Dilancarkan, ya. Disehatkan, diselamatkan. Amin amin Pak, amin. Ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan lah. Ya. Mudah-mudahan. Ya, oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Pak. Ya, terima kasih ya Pak siapa tadi? Lupa saya. Pak Engkus Kusnadi. Oke pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Pak Engkus di tempat ini pada Kembang di tepatnya di Galunggung, Tasikmalaya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman.